Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa ada di antara umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ternyata tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini terjadi karena pada dirinya tercermin sikap dan sifat yang tidak pantas terdapat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini saya akan menyebutkan 3 sikap dan 3 sifat yang bisa menyebabkan seseorang tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sikap dan sifat pertama adalah meratap. Setiap manusia pasti pernah mengalami musibah. Namun Islam melarang kepada kita untuk meratap atas musibah yang terjadi. Karena Allah dan Rasulnya melarang hal ini. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami, man latamal khudud, yang menampar pipi-pipinya, wasaqqal juyub, yang merobek-robek pakaiannya, wada'a bid'wal jahiliyah, dan teriak dengan teriakan jahiliyah." Wajar kita sedih, karena memang ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, ada kesedihan. Namun jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan Rasulullah ini, yang meratap kepergian seseorang. Wal'iyadzubillah, ketika saya di Mesir, di sana suka ada sekelompok, biasanya wanita, yang mereka dibayar oleh orang-orang yang kena musibah untuk menangis. Dibayar, semakin keras suaranya, semakin sedih, maka semakin besar bayarannya. Waliyadzubillah. Inilah yang kemudian menyebabkan orang-orang yang melakukan hal ini dikatakan oleh Rasulullah, laisa minna, bukan termasuk umatku, bukan termasuk golongan. Yang kedua adalah orang-orang yang memerangi dan menipu umat Islam. Kalau memerangi secara senjata, sepertinya negara kita tidak akan terjadi, kecuali nanti masanya akan datang. Tapi sekarang sepertinya tidak terjadi. Kalaupun terjadi 1-2 saja, tapi tidak menimpa umat Islam secara keseluruhan. Tapi senjata yang digunakan sekarang ini adalah senjata media. Dibuatlah film, dibuatlah sinetron memerangi umat Islam sehingga umat Islam jauh daripada syariatnya. Termasuk diantaranya yang sedang viral adalah sinetron Layang-Layang Putus. Ini kalau kita tidak sadari, sesungguhnya di sini ada sesuatu di baliknya yang besar ingin menghancurkan umat Islam. Memang pelakunya salah, tetapi syariatnya jangan disalahkan.
Ketika ada seorang laki-laki ingin nambah istri, satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Syariat ini tidak bersalah. Yang salah adalah pelakunya. Namun dengan film ini, dengan sinetron ini digiring umat Islam, sehingga cepat ataupun lambat kemudian tidak suka dengan syariat Islam. Padahal ketika ada orang-orang yang benci dengan syariat Islam, walaupun satu ayat, maka mereka dikatakan kafir. Mereka sudah keluar dari Islam, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada pelukan Islam. Oleh karena itu, memerangi dan menipu kaum muslimin bukan termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang membawa senjata lalu mengarahkan senjata itu kepada kita atau kepada kami, maka bukan golongan kami, kata Rasulullah. Man ghazza falaysa minna, barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami. Hati-hati. Penipuan tanpa sadar. Sekecil apapun menipu yang dilakukan, ancamannya falaysa minna, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Adapun yang ketiga adalah tidak saling menghormati. Ini pun pengaruh juga dari media sosial, televisi, film-film, drama-drama, sinetron-sinetron yang akhirnya terlihat kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita tidak ada rasa saling menghormati. Ketemu cuek bebek, wala kalam wala salam. Padahal dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau ingin masuk surga, maka diantara yang dilakukan adalah afsus salam, memberikan salam. Berikan salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal, yang tidak kita kenal pun selagi ciri-cirinya terlihat dia seorang muslim. Kalau wanita pakai jilbab, nah, berikan salam. Karena orang yang memberikan salam itu adalah orang yang terbaik, kata Rasulullah. Maka tumbuhkan rasa menghormati. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Man lam yarham saghirana," barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami, wa ya'rif haqqa kabirana, dan tidak mengenal hak-hak orang tua kami, falaysa minna, bukan termasuk golongan, bukan termasuk umat. Kita yang dewasa hormati yang kecil-kecil, yang lebih mudah dibandingkan kita. Dan kalau ketemu dengan yang tua, bagaimana kita menghormati, ihtiram kepada mereka, karena mereka lebih banyak pengalaman dalam kehidupan dibandingkan diri kita. Banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari orang-orang tua kita. Kadang-kadang mereka tidak punya dalil, nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, tapi pengalaman hidup yang mereka lakukan itu sebetulnya ada ayatnya, ada hadisnya, yang kemudian mereka lakukan tanpa sadar. Hormati, sayangi yang muda, dan hormati yang tua. Maka ketika kita melakukan hal-hal tadi, kita tidak menipu orang-orang muslim, kita tidak memerangi orang-orang muslim, kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Ketika ketimpa musibah kita tidak meratap, maka insya Allah kita akan masuk sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.